selamat pagi adik-adik. Hari ini sangat indah. Kita akan bersukacita bersama dalam sekolah minggu kita hari ini. Adik-adik, sebelum kita berdoa, mari kita angkat pujian Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus, terima kasih kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus, ku memujimu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. Sekali lagi adik-adik, kita angkat pujian ini. Ayo semuanya bernyanyi. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus, terima kasih kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus, ku memujimu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. Adik-adik, semuanya lipat tangan yang manis, kita berdoa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk anugerah-Mu untuk kami anak-anak-Mu. Saat ini Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu sudah siap untuk bersekolah minggu. Kiranya Engkau memberkati kami, dan biarlah ibadah sekolah minggu kami boleh jadi di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik, marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa kami sebagai anak-anak-Mu, kami mengucap syukur Tuhan atas kasih anugerah dan penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Bapa, kami mohon ampun atas segala dosa dan pelanggaran kami, dosa hati, pikiran, perkataan, dan perbuatan kami yang menyakiti hati-Mu Bapa. Bapa, tolonglah kami agar kami menjadi anak-anak yang takut Tuhan dan menjadi anak yang taat. Bapa, inilah doa dan permohonan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Yuk adik-adik yang di rumah, adik-adik masih ingat lagu Anak Sekolah Minggu? Ya, mari kita sama-sama angkat pujian ini dengan kakak-kakak di sini ya. Ayo. Orang tua terlebih Tuhan, itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan, itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga upahnya.
Adik-adik, tiba saatnya untuk kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Adik-adik semua duduk yang manis, siapkan Alkitab untuk kita sama-sama belajar tentang firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita angkat pujian, Ku buka Alkitab. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 firman Tuhan ada di hatiku, ada di hidupku, ada di langkahku, dan selalu bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Adik-adik, sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, tiba saatnya kami akan mendengarkan firman kebenaran-Mu. Tolong kami semua Tuhan, sehingga kami dapat membuka telinga kami untuk kami mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hai, selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu, Shalom. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita semua tenangkan hati dan kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Puji dan syukur kami panjatkan ke hadapan hadirat Tuhan atas kasih dan berkat Tuhan yang begitu sempurna dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau mendengarkan sedikit daripada kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Untuk itu kiranya Tuhan memberkati kami oleh Roh-Mu yang kudus, sehingga firman yang kami dengar boleh mendapat tempat yang baik di hati kami, boleh bertumbuh, berakar, serta menghasilkan buah yang baik untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bapaknya doa sembahyang kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, tentu sepanjang tahun 2020 ini banyak sekali kejadian. Apakah adik-adik pernah merasa sedih? Coba adik-adik ceritakan bagaimana perasaan ketika adik-adik merasa sedih. Kalau adik-adik, di saat adik-adik merasa sedih, apa yang adik-adik harapkan? Ya, benar sekali. Kita berharap ada orang yang datang menghibur, membawa kabar sukacita atau kabar yang menyenangkan. Nah adik-adik, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang kesedihan yang dialami oleh orang-orang Israel. Nah firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Yesaya pasal 40 ayat 1 hingga ayatnya yang kelima. Berita kelepasan. Hiburkanlah umatku, demikianlah firman Allahmu. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Coba adik-adik perhatikan gambar berikut.
Nah, apa yang adik-adik lihat? Ya, ini adalah gambar orang-orang Israel yang sedang bekerja, tetapi mereka dipaksa untuk bekerja. Mereka dipaksa oleh orang-orang Babel untuk bekerja. Mereka dipukuli, dimarahi, bahkan tidak diberi makan. Nah, adik-adik, menjadi budak atau hamba itu tidak menyenangkan, karena kita selalu dipaksa untuk melakukan sesuatu. Coba adik-adik bayangkan kalau hal ini terjadi pada kita semua. Pasti tidak enak, bukan? Pasti tidak nyaman, bukan? Nah, adik-adik, jika kita merasa seperti apa yang dialami oleh bangsa Israel, dipukuli, dimarahi, tidak diberi makan, dipaksa untuk bekerja, kira-kira apa yang kita harapkan atau apa yang adik-adik harapkan? Ya, benar sekali. Kita mengharapkan penghiburan atau pembebasan atau kabar sukacita dari orang lain. Nah, coba adik-adik perhatikan gambar ini. Kira-kira apa yang adik-adik lihat? Ya, benar sekali. Itu adalah gambar Tuhan dan Nabi Yesaya. Nah, Tuhan melihat akan penderitaan, kesusahan, kesulitan yang dialami oleh bangsa Israel. Sehingga Tuhan mengutus Nabi Yesaya untuk memberitahukan kepada mereka bahwa Tuhan akan membebaskan mereka. Tuhan sangat mengasihi mereka dan Tuhan ingin mereka bebas dari segala perbudakan. Coba adik-adik bayangkan kalau itu terjadi pada adik-adik semua atau terjadi pada kita semua. Ketika kita susah, ketika kita sedih, ketika kita terpuruk, lalu ada kabar sukacita bahwa kita akan terbebas dari itu semua. Apa yang adik-adik rasakan? Ya, benar, pasti adik-adik merasa sukacita, adik-adik kita semua pasti merasa senang, bahagia. Dan itulah yang dialami oleh bangsa Israel pada waktu itu ketika mereka mendengar bahwa Tuhan akan segera membebaskan mereka dari semua perbudakan yang mereka alami selama ini. Oke adik-adik, Karoni punya satu gambar lagi. Coba adik-adik perhatikan baik-baik. Itu gambar apa? Ya, ketika Tuhan berbicara kepada Yesaya, lalu Yesaya mendengar kabar itu, dan kemudian Yesaya pergi untuk menyampaikan kepada semua orang-orang Israel berita atau kabar sukacita yang telah Tuhan sampaikan kepada Nabi Yesaya. Seperti yang tadi Karoni sudah sampaikan, bahwa Tuhan berjanji akan membebaskan bangsa Israel dari perbudakan yang dialami oleh mereka. Nah, tentu saja bangsa Israel menyambut dengan sangat bahagia, dengan sangat bersukacita akan kabar sukacita yang dibawa oleh Yesaya. Nah, adik-adik, untuk mendapatkan atau untuk menyambut kabar sukacita itu, Nabi Yesaya berpesan kepada orang-orang Israel agar mereka mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Kira-kira mempersiapkan jalan seperti apa ya adik-adik ya? Mempersiapkan jalan yang dimaksud adalah mereka harus bertobat dari segala dosa mereka. Mereka harus hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Nah, menurut adik-adik, hidup menurut kehendak Tuhan itu seperti apa ya? Coba adik-adik jelaskan. Adik-adik bisa tulis di kolom komentar di bawah. Nah, sesuai dengan jawaban dari adik-adik semua, itu semua benar, terbaik. Nah, jadi adik-adik, melalui pelajaran hari ini, kita berada dalam situasi yang sedih. Namun, Tuhan melihat kesedihan kita dan Tuhan menolong. Bagaimana cara Tuhan menolong? Bagaimana cara Tuhan menghibur kita? Ya, cara Tuhan menolong dan menghibur kita yaitu melalui mama, melalui bapa, melalui kakak, melalui adik, atau bahkan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Nah, itulah cara Tuhan menolong dan menghibur kita. Kita juga harus ingat untuk mempersiapkan diri kita untuk menyambut kabar sukacita yang dianugerahkan Tuhan kepada kita. Natal adalah sebuah kabar sukacita.
kabar sukacita yang dianugerahkan Tuhan kepada kita. Namun, kita perlu mempersiapkan diri kita untuk menyambut kabar sukacita itu. Kita boleh mempersiapkan acara Natal, kita boleh mempersiapkan baju baru, kita boleh mempersiapkan minuman dan kue Natal. Tapi, lebih daripada itu, kita harus lebih memperhatikan hidup dan hati kita. Nah, bagaimana cara kita mempersiapkan hidup kita atau hati kita untuk menyambut kabar sukacita ini? Adik-adik silakan berkomentar di bawah kolom komentar ya adik-adik. Silakan adik-adik tulis sesuai keinginan adik-adik. Nah, sebagai bagian dari cara kita untuk tetap menyiapkan hati kita atau hidup kita untuk menyambut kabar sukacita ini, kita akan sama-sama membaca ayat hafalan untuk minggu depan atau untuk tahun depan. Ayat hafalan kita terambil dari kitab Markus pasal 1 ayatnya yang ketiga. Kitab Markus pasal 1 ayat 3. Ada suara orang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Baik, demikian jauh firman Tuhan yang sudah kita baca dan kita renungkan bersama. Sampai jumpa nanti di sekolah minggu di tahun 2021. Karoni dan semua guru-guru sekolah minggu dari wilayah 1, wilayah 2, wilayah 3, dan wilayah 4 mengucapkan selamat menyongsong Natal, selamat merayakan Natal bersama dengan keluarga dan saudara-saudara semua. Semoga kita semua berbahagia dan terhindar dari segala macam mara bahaya. Tuhan Yesus memberkati kita semua, keluarga, dan semua orang-orang yang kita kasihi. Sampai jumpa adik-adik. Shalom. Adik-adik, Tuhan Yesus sangat baik di dalam kehidupan kita. Mari kita berikan syukur kita, persembahan syukur kita kepada Tuhan. Sebelum itu kita menyanyikan pujian beri syukur. Beri syukur, beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Satu kali lagi. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Adik-adik, kita telah mendengarkan firman Tuhan dan telah memberikan persembahan. Marilah kita menyiapkan hati kita untuk kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa kami sebagai anak-anak-Mu, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih dan anugerah yang Bapa berikan dalam hidup kami. Bapa, kami anak-anak-Mu telah memberikan persembahan, Bapa yang baik, Bapa yang berkati persembahan ini. Bapa, kami mau berdoa Tuhan, kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan. Bapa telah menuntun menyertai sekolah minggu kami selama 1 tahun. Bapa, kami menyerahkan anak-anak sekolah minggu dalam kehidupan anak-anak-Mu dalam tangan kasih Bapa. Dalam tumbuh kembang anak-Mu, Tuhan Yesus tolong agar anak-anak-Mu semakin bertumbuh di dalam Engkau, mengenal akan Engkau dan menjadi anak yang takut Tuhan. Kami menyerahkan pendidikan anak-anak-Mu, masa depan, cita-cita dan harapan anak-anak-Mu, kami menyerahkan dalam tangan kasih Tuhan. Orang tua dari anak-anak-Mu, Engkau Bapa yang menuntun dan menyertai. Bapa, kami mau berdoa saat hari ini juga kami menghadapi pandemi virus corona. Bapa, tolonglah kami Tuhan agar pandemi virus corona ini tidak bertambah tetapi berkurang dan berlalu. Bapa, inilah doa dan permohonan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Adik-adik, kita telah sampai di penghujung sekolah minggu kita hari ini. Jangan sedih ya, kita masih akan bersekolah minggu di minggu selanjutnya. Nah, sebelum itu mari adik-adik bangun berdiri bersama dengan kakak-kakak. Kita akan melakukan gerakan anak sekolah minggu. Anak sekolah minggu, ceria, sehat,
kuat. Hahaha. Adik-adik harus tetap ceria, sehat, dan kuat ya. Kita mengakhiri sekolah minggu kita dengan menyanyikan pujian Sudah Selesai Sekolah Minggu Kita.